Halo teman-teman, kembali lagi bareng gue si Oki. Jadi pada video kali ini gue akan membawakan sebuah konten yang bernama bedah kata. Jadi bedah kata itu gue meletakkan sebuah kata yang mana depan kata tersebut akan gue letakkan huruf A sampai Z. Jika membentuk sebuah kata maka akan gue bedah. Oke, langsung aja. Gue mulai dari kata pertama, yaitu kata akar. Langsung aja gue bedah ya. Kata akar itu menurut KBBI artinya adalah bagian tumbuhan yang biasanya terdapat di dalam tanah. Fungsinya adalah sebagai penguat dan penghisap air serta zat makanan. Macam-macam akar yang sering kita temui ya di dalam dunia tumbuhan, akar tunggang dan akar serabut. Nah, akar tunggang ini biasanya terdapat pada tumbuhan dikotil. Salah satu fungsinya yaitu untuk menyimpan makanan. Sebagai contoh, pohon wortel atau pohon ubi. Tanam ubi, tak perlu dibaca, baca tobat. Kemudian akar selanjutnya itu akar serabut. Nah, akar serabut ini banyak macam-macam. Ada yang akar serabut kecil, ada yang akar serabut besar. Sebagai contoh, akar serabut kecil yaitu akar serabut yang terdapat pada rumput liar atau rerumputan yang lain. Akar serabut yang besar itu terdapat pada pohon kelapa, pohon pepaya, pohon pisang, dan lain-lain. Fungsinya ya agar tanaman tersebut dapat berdiri dengan kokoh. Selain akar tunggang dan akar serabut, ada lagi akar yang lain, yaitu akar gantung. Kenapa dinamakan akar gantung? Karena menjuntai ke bawah. Jadi ngegantung aja gitu, jadi kayak digantung lah. Contoh tanaman yang memiliki akar gantung, pohon beringin. Pohon beringin ini dia banyak maunya, soalnya berkeinginan gitu. Jadi bicara akar, kita bicara pohon lah ya. Nah, pohon udah jelas fungsinya banyak banget. Salah satu fungsi akar yang berperan penting yaitu untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor. Karena dua hal ini bisa terjadi karena terjadinya penggundulan hutan. Nah, jadi kan kalau hutan gundul, pohon mati, akar nggak bisa berfungsi. Akhirnya akar nggak bisa bikin tanah padat, jadi longsor. Atau akar nggak bisa nyerap air, jadilah banjir. Jadi intinya fungsi hutan itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena manusia itu butuh alam, dan alam itu sama sekali nggak butuh kita. Makanya kita sebagai manusia harus bijak dalam menjaga lingkungan. Kayak gugurin gitu ya. Gua menemukan sebuah quotes dari kata akar, yaitu hiduplah seperti akar yang tidak terlihat namun kuat. Kemudian kata yang gua bedah selanjutnya, setelah A akar, gua tambah huruf B bakar. Oke, langsung ketemu kata bakar. Kata bakar di KBBI artinya yaitu panggang, dan kata panggang artinya adalah dipanaskan dalam kurung dimasak di atas bara api. Nah, kemudian kata turunan dan hal yang terkait dari kata bakar adalah membakar, dibakar, terbakar. Nah, membakar ini kata kerja dari kata bakar. Contoh, gua membakar petasan. Kemudian terbakar. Terbakar ini kata yang bisa terjadi karena ketidaksengajaan. Contoh, dia terbakar api cemburu, padahal sudah jelas bukan siapa-siapa. Makanya sadar diri. Hal terkait dari kata bakar yaitu kebakaran. Dalam KBBI, kebakaran adalah peristiwa terbakar sesuatu seperti rumah, hutan, dan sebagainya. Dan penyebab kebakaran rumah biasanya disebabkan ledakan tabung gas, arus listrik yang konslet, dan yang terakhir biasanya orang lagi iseng. Hal yang terkait dari kata kebakaran itu kebakaran kilang minyak yang terjadi pada tanggal 29 Maret 2021 kemarin. Menurut Wikipedia, kebakaran itu disebabkan oleh kebocoran kilang minyak. Dan yang uniknya dari kebakaran yang terjadi di Indramayu ini sampai jadi tempat wisata gitu. Jadi orang ngeliatin kilang minyak itu kebakaran, kayak seru banget sih emang, sampai gelar tikar lah dan lain-lain. Kemudian bicara kebakaran, gue di sini bakalan jelasin tentang kebakaran hutan terbesar yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu di Kalimantan, tepatnya pada tahun 1997. Jadi, pada tahun pertengahan 1997, kebakaran hutan di Indonesia mulai berdampak pada negara tetangganya. Angin meniupkan kabut asap ke Malaysia dan Singapura. Perdana Menteri Malaysia, Mahathir bin Mohamad, berusaha menyelesaikan masalah ini dengan mengirim Dinas Pemadam Kebakaran dan Basarnas Malaysia ke Indonesia dalam sebuah operasi yang bernama Operasi HZ. Jadi Operasi HZ itu misi pemadaman kebakaran lintas negara terbesar sepanjang sejarah. Kurang lebih 2000 pemadam kebakaran dari Malaysia diterjunkan ke Indonesia untuk membantu memadamkan api. Negara apa aja sih yang terdampak dari kebakaran yang terjadi pada saat itu? Jadi negara-negara yang terdampak itu ya terutama Indonesia ya, udah jelas ya. Kemudian Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei, dan Vietnam. Kata terkait dari kebakaran itu kebakaran janggut. Arti dari kebakaran janggut yaitu bingung gak karuan. Bukan jenggot lu dibakar gitu, bukan. Itu peribahasa lah ya, artinya bingung yang gak karuan, jadi bener-bener bingung. Kemudian kata terkait dari bakar, pembakaran lahan dan pembakaran hutan.
Kata bakar udah selesai gue bedah, kemudian kata akar setelah huruf B, huruf C. Jadi membentuk kata cakar. Kata cakar ini dalam KBBI memiliki arti yang cukup banyak. Arti kata cakar dalam KBBI yaitu kaki dan kuku yang panjang yang terdapat pada ayam, itik, dan burung. Kemudian arti selanjutnya kuku yang panjang dan tajam pada harimau, kucing, dan sebagainya. Kalau di hutan-hutan yang ada harimaunya, biasanya harimau akan menandakan daerah kekuasaannya dengan mencakar pohon. Oke, arti kata cakar berikutnya menurut KBBI yaitu gores dalam kurung parut bekas kena kuku atau digaruk. Jadi kalau lu garuk-garuk sampai habis itu gores. Nah, kemudian arti keempat yaitu penggaru punggung atau penggaru kepala. Nah, kayak gini nih penggaru kepala. Ini kalau lu coba nih rasanya enak banget, gila. Kata turunan dan hal yang terkait dari kata cakar yaitu bercakar-cakaran, saling mencakar, berkelahi, atau cekcok. Kata berikutnya itu pencakar. Pencakar nih biasanya orang main cakaran tuh namanya pencakar tuh dia. Kemudian kata yang terkait yaitu pencakar langit. Pencakar langit ini adalah bangunan yang menjulang tinggi. Jadi kenapa dinamain pencakar langit? Karena Langit itu dicakar sama bendung. langit tuh kecakar, makanya kan langit suka kesakitan tuh akhirnya nangis, makanya turun hujan. Kemudian kata berikutnya itu cakar ayam. Cakar ayam bisa diartikan makanan ceker ayam, ceker mercon, ceker lainnya. Dan arti lainnya dari cakar ayam yaitu sebuah konstruksi bangunan. Jadi setelah gua mencari di Wikipedia, gua menemukan artikel yang membahas tentang konstruksi cakar ayam. Jadi konstruksi cakar ayam adalah salah satu metode rekayasa teknik dalam pembuatan pondasi bangunan. Teknik konstruksi cakar ayam memungkinkan pembangunan struktur pada tanah lunak seperti rawa-rawa. Metode ini ditemukan oleh Profesor Dr. Insinyur Sedijatmo pada tahun 1961. Kata selanjutnya setelah cakar, dakar. Dakar setelah gua mencari di KBBI memiliki arti yaitu tetap tidak mau menurut, dalam kurung mengalah, menyerah, keras kepala, tegar hati. Arti kedua yaitu terlalu berani, dalam kurung tanpa perhitungan atau nekat. Oke, next. Setelah kata D, akar, F bakar, G gakar, H hakar, I yakar, nggak nyambung, J jakar. Jakarta ibu kota Indonesia, udah gitu aja. Kemudian habis huruf J, huruf K, kakar, nggak nyambung, L lakar. Lakar menurut KBBI setelah gua cari memiliki arti tentang perahu, yaitu belum selesai dibuat atau baru dipasang papannya. Jadi mungkin perahu belum jadi, namanya lakar kali ya. Setelah huruf L, M akar, makar. Makar itu menurut KBBI artinya adalah pertama, akal busuk. Akal ini pas dibuka baru busuk itu tambah. Kemudian tipu muslihat. Jadi dia suka nipu-nipu gitu, penipuan-penipuan online gitulah. Kemudian arti kedua yaitu perbuatan dalam kurung usaha dengan maksud hendak menyerang atau membunuh orang dan sebagainya. Arti ketiga yaitu perbuatan dalam kurung usaha menjatuhkan pemerintah yang sah. Jadi seperti perbuatan kudeta, itu adalah perbuatan makar. Kata makar pun ketika gua mencari di Wikipedia artinya adalah kejahatan pidana berupa pengkhianatan yang dilakukan oleh seorang warga negara terhadap negara atau bangsanya sendiri dengan melakukan satu atau beberapa tindakan kejahatan yang serius. Kata makar ketika gue cari di Google, gue ketemu langsung pasal 104 KUHP yang berbunyi makar dengan maksud untuk membunuh atau merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden memerintah diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun. Oke, hal terkait dari makar apa ya? Makaroni. Nah, makaroni makanan, nggak ada nyambung-nyambungnya. Cuma gue sambung-sambungin karena gue punya sebuah cerita. Jadi gini, mungkin lu pada tahu kan makaroni ngehe itu, yang makaroni rasa, ada yang rasa pedas, ada yang rasa asin, lain-lain lah. Jadi gue pernah kepikiran pengen bikin makaroni kayak makaroni ngehe gitu. Jadi jiwa wira usaha gue nih menggebu-gebu kan. Akhirnya gue ke supermarket beli makaroni, udah tuh makaroni udah siap, udah panasin minyak. Akhirnya makaroninya gue taruh tuh, sambil gue aduk-aduk. Yang terjadi apa? Tahu makaroninya ngembang. Itu gue langsung kaget, loh, makaroninya ngembang. Kan makaroni ngehe gitu kan makaroninya kecil ya. Ini pas gue goreng kok ngembang. Ternyata gue salah beli makaroni. Jadi kayak makaroni murahan yang makaroni gede itu. Jadi seiring mengembangnya itu makaroni, jiwa wira usaha gue langsung ngeciut. Langsung aja kita ganti kata depannya. Setelah huruf M, huruf N. Huruf N, nakar. O akar.
P. Pakar. Pakar. Gue langsung dapet kata pakar. Kata pakar menurut KBBI edisi 5 artinya adalah orang ahli atau spesialis. Menurut KBBI gabungan kata dari pakar yaitu pakar balsem. Nah, jadi pakar balsem itu temen lu kalau jahil tuh ngoles kayak balsem atau fresh care gitu ditaruh di hidung. Nah, itu namanya pakar balsem. Cuma di KBBI artinya bukan itu. Di KBBI artinya adalah pakar yang gemar mengomentari apa saja yang disukainya secara enteng dan seenaknya. Jadi asal nyerocos lah, itu namanya pakar balsem. Kita udah selesai membahas kata pakar. Kemudian gua akan bedah kata selanjutnya setelah huruf P, OPQ. Kakar, nggak nyambung. R, rakar, nggak nyambung. RS, sakar. Nah, sakar setelah gue mencari di KBBI edisi 5 mendapatkan sebuah arti yang cukup banyak. Salah satunya yaitu gula. Jadi sakar itu artinya gula. Arti yang kedua yaitu zat gula dalam golongan darah. Zat gula dalam darah. Kemudian kata sakar yang berarti kan neraka. Jadi neraka sakar. Itu mungkin beberapa arti kata sakar yang terdapat di KBBI. Kemudian setelah huruf S, huruf T, takar. Gue langsung nemu lagi. Langsung aja kita bedah. Kata takar menurut KBBI satuan ukuran isi dalam kurung sukat, liter, dan sebagainya. Kata turunan dan hal yang terkait dari kata takar yaitu takaran. Takaran ya alat untuk menakar. Kemudian kata takar adalah sebuah nama daerah yang berada di Pulau Papua. Kemudian hal terkait dari takar yaitu sendok takar, gelas takar kopi atau biasa dinamain jigger. Kemudian kata berikutnya setelah huruf T, U, wakar, V, fakar, W, wakar, X, sakar, Y, yakar, Z, zakar. Oke, pada video bedah kata kali ini kita menemukan beberapa kata dari kata akar. Pertama ya akar, kedua bakar, ketiga cakar, keempat dakar, kelima lakar, keenam makar, ketujuh pakar, kedelapan sakar, kesembilan takar. Jadi kita nemu 9 kata. Oke, di akhir video semoga kalian suka dengan video yang gue buat dan semoga kedepannya video konten bedah kata ini menjadi lebih baik. Dan akhir kata gue Sioki, stay humble.